Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada pertemuan kita kali ini, saya akan mengajarkan bagaimana kita menganalisa suatu teknik statistik melalui suatu jurnal ilmiah. Kenapa kita penting untuk menganalisa suatu jurnal? Karena kita tahu bahwa teknik statistika itu banyak ragamnya, banyak jenisnya. Dan pemilihan teknik statistika akan ditentukan oleh tipe data, akan ditentukan oleh bagaimana masalahnya. Nah, semua informasi tersebut akan lebih mudah kita pelajari jika kita memahami suatu isi jurnal. Ini akan membiasakan bagi kalian untuk memahami suatu masalah dalam penelitian yang akan dipecahkan, tipe datanya, variabel penelitiannya, itu akan banyak sekali diinformasikan dalam suatu jurnal. Maka saya mengharapkan pada kalian untuk memahami isi dari video ini dengan baik. Apa yang akan saya bahas di sini? Sebelumnya kalian perlu download dulu. Jadi apa yang saya bahas di sini satu nih, format reviewnya kalian bisa download dulu ini. Ini Excelnya, format reviewnya. Kemudian jurnal yang akan kita bahas yang mana? Yang ini. Ini jurnal yang akan kita bahas. Jadi sehingga kalian perlu untuk mendownload dulu kedua file ini sehingga kalian bisa mengerti apa yang saya bahas di dalam video ini. Nah, ini form review jurnal kita. Kita akan mengisi bagian yang ada di sini, bagian-bagian yang kosong ini dengan apa? Dengan jurnal yang telah kita miliki. Nah, ini. Jadi kita akan memindahkan informasi yang ada di jurnal ini ke dalam form yang telah kalian download tadi, form ini. Ya, dimulai dari judul. Berarti judul jurnal ini adalah ini kan judulnya. Saya mau memberitahukan dulu, jurnal itu sebenarnya apa sih? Jurnal itu adalah ringkasan penelitian. Ringkasan suatu penelitian. Biasanya jurnal itu dikerjakan oleh para praktisi atau kebanyakan dikerjakan oleh dosen. Jadi, dosen itu selain memiliki kewajiban untuk mengajar, dia juga memiliki kewajiban untuk meneliti, mengembangkan keilmuannya. Ya, kembali lagi ke cara ngisi formnya. Tadi kita mau isi bagian yang pertama dulu adalah judul, gampang. Tinggal kita copy dulu judulnya. Set. Oh, ini kan berarti judulnya salin. Kita pindahkan ke Excelnya. Nah, seperti itu. Kemudian siapa penulisnya? Oh, penulisnya tinggal kita pindahin lagi. Nih, Iputut Indra sama Ida Bagus. Gitu kan ya, gampang. Kemudian nama jurnalnya apa? Kalian pindahin lagi. Nih nama jurnalnya. E-Jurnal Manajemen. Salin, ya kan? Kalian pindahin lagi. Itu nama jurnalnya. Penerbitnya siapa? Nah, untuk mengetahui penerbit, kita harus mengunjungi websitenya. Oke, ini dia websitenya. Dan jurnal ini bisa kalian akses gratis. Jadi pokoknya kalau misalnya ada yang tulisannya OJS, OJS itu berarti singkatan dari Open Journal System. Karena namanya open berarti gratis. Bisa diakses secara bebas, gitu ya. Nah ini websitenya. Kita copy karena ada keterangan di situ yang menanyakan perihal tentang website. Copy di situ alamat website jurnalnya. Kita paste saja lagi di situ. Kemudian penerbitnya kita lihat di halaman websitenya. Ini Fakultas Ekonomi Bisnis ya, Fakultas Udayana. Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Udayana penerbitnya. Nah, kalian boleh gunain bahasa Inggris, boleh gunain bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Itu kira-kira form mengenai informasi mengenai jurnalnya dari judul sampai dengan alamat website. Kemudian kita bisa masuk ke komponen review jurnalnya. Komponen review jurnal itu sebetulnya ada 4 bagian. Yang dimulai dari bagian analisa permasalahan, kemudian bagian kajian teori, kemudian bagian metode penelitian. Nah, ini yang berhubungan dengan mata kuliah statistika terapan kita. Tapi kita nggak bisa memenuhi ini, kita tidak bisa mengetahui informasi perihal hal ini sebelum kita memahami
kajian teori, dan analisa permasalahannya. Seperti itu. 4 bagian. Bagian analisa permasalahan, kajian teori, metodologi penelitian, kemudian hasil penelitian. Itu ada 4 bagian. Masuk ke bagian yang pertama, perihal analisa permasalahan. Jadi di bagian ini kita memahami dulu, ini sebenarnya yang diangkat sebagai masalah dalam penelitian itu apa. Sehingga kalian bisa tahu, oh kalau permasalahannya begini, bagaimana pengukurannya, bagaimana data yang akan dikumpulkannya. Seperti itu. Nah, gimana kita melihat analisa permasalahan? Kita bisa melihatnya dari sini sebetulnya, dari pendahuluan. Ya, banyak banget Pak. Ya iya, mau nggak mau emang kita harus baca. Ini aja udah ringkasan kan. Jadi di bagian pendahuluan ini, si penulis ini menceritakan kenapa penelitian ini menjadi penting, gitu ya. Kalian lihat dan kalian akhirnya nanti bisa mengambil suatu kesimpulan atau suatu masalah. Oh ini loh, ini toh yang menjadi masalah penelitiannya, menjadi masalah yang akan mau diteliti, kayak gitu ya. Dan ingat, mata kuliah kita, prodi kita manajemen itu bukan cuma soal sains. Sains berarti harus, pokoknya angka ini nih udah pasti nih. Enggak, tapi kita harus bisa mengambil insight atau informasi yang ada di dalam suatu teks gitu ya. Ini melatih kalian untuk melihat sesuatu yang tersirat gitu loh, yang nggak langsung ketemu jawabannya, tapi ini seninya gitu loh, melihat suatu gambar, melihat suatu musik gitu misalnya. Kalau ngomongin seni, kadang orang yang lain bilang, ih musiknya nggak enak, tapi kalian bisa merasakan sesuatu hal gitu yang lain daripada musik itu atau gambar itu, kayak gitu ya. Nah itu art, itu manajemen, itu science and art ya. Jadi mulai dari sekarang kalian coba melatih ilmu kalian tuh, intuisi kalian tuh dilatih. Nah, baca satu-satu. Nah, ini dia. Syukur-syukur kalau misalnya si penulis ini menceritakan secara detail, menceritakan dalam bentuk pointer mengenai masalahnya yang ada di objek penelitian. Objek penelitian itu apa? Tempat penelitiannya dia. Dia di Alaya Resort Jembawan, gitu ya. Ini masalah-masalah yang timbul di lokasi penelitiannya. Nah, ini kita copy juga. Nah, gitu ya. Saat kita copy satu-satu. Karyawan merasa tidak nyaman, gitu kan. Ini masalahnya. Ini masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kayak gitu. Karyawan merasa tidak nyaman dengan keluarganya. Nah, ini kira-kira permasalahan yang terjadi di objek penelitiannya kita. Karyawan merasa tidak nyaman, karyawan merasa tidak puas dengan pekerjaannya. Kemudian karena apa nih karyawan tidak nyaman? Karena ada konflik dengan keluarganya yang bersifat eksternal dari perusahaan, kayak gitu. Kemudian ada masalah lagi, karyawan tidak puas dengan pekerjaannya karena upah yang diberikan nggak sesuai. Kemudian karyawan juga merasa tidak puas dikarenakan tidak dipromosikan naik jabatan. Kemudian ada masalah lagi, karyawan tidak cocok dengan rekan kerjanya, kayak gitu. Ini kira-kira masalah yang terjadi di objek penelitian kita. Seperti itu. Kemudian kita berlanjut kepada hipotesis yang diajukan. Hipotesis yang diajukan, ini berarti apa? Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Tadi kita sudah melihat bahwa ternyata di objek penelitian kita, di Jambaran tadi, di Alaya Resort tadi, itu ada beberapa masalah yang timbul kan. Nah, tapi apakah kita coba mau menyelesaikan semua masalah ini? Kan tentu kan enggak. Karena kita punya keterbatasan waktu, kemudian kita juga punya keterbatasan material di dalam menyelesaikan masalah. Nah, kira-kira apa dulu nih yang bakalan kita mau kita selesaiin? Yang memang penting untuk diselesaikan, skala prioritas lah. Nah, dia coba nih si peneliti ini melihat dari yang tadi, dari tabel kita tadi ini, yang masalah tadi, ini adalah pra-riset. Cara bagi seseorang peneliti, cara bagi seseorang manajer gitu, melihat suatu permasalahan yang ada, kemudian dia membuat suatu bobot rating, suatu peringkat. Oh, ini masalah yang harus diselesaikan pertama yang mana? Nah, kita coba
telaah alur pikirnya si peneliti ini, ya. Tadi dia dibilang bahwa hasil pra-risetnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah, ya kan, yang diambil dari 20 karyawan. Jadi pra-riset ini tidak seluruh sampel, tidak seluruh populasi yang diambil, hanya 20 karyawan. Sedangkan populasinya si Alaya Resort itu ada 80 karyawan, ya. Nah, dia bilang di sini 80 karyawan itu terdiri dari 62 karyawan tetap dan sudah berstatus kawin, kan begitu ya, sudah menikah. Sementara sisanya merupakan karyawan tidak tetap atau kontrak. Nah, ternyata banyakan yang mana? Banyakan karyawan tetap dan semuanya sudah berstatus kawin. Berarti kalau kaitannya dengan ini, ya, yang menjadi masalah yang mana nih? Kalau udah status kawin berarti ada konflik keluarga, ya nggak? Nah, begitu cara berpikirnya si peneliti ini. Ternyata kemungkinan konflik keluarga jangan-jangan berpengaruh nih terhadap si kepuasan kerja karyawan. Jangan-jangan masalah yang ada di rumah itu dibawa ke tempat kerjaan. Akhirnya dia jadi nggak produktif. Kayak gitu kan. Karena ternyata 62 karyawannya si Alaya Resort ini sudah menikah. Akhirnya si peneliti ini mengajukan suatu hipotesis. Hipotesis apa tadi? Dugaan sementara. Dia menduga bahwa ada pengaruh konflik keluarga yang akan membawa pengaruh terhadap produktivitas karyawan, kepuasan kerja karyawan. Makanya di sini dia mengajukan suatu hipotesis, ya. Mengajukan suatu hipotesis seperti ini. Dia menceritakan dulu teori-teorinya yang ada, ya. Di sini ingat bahwa penelitian yang hubungannya dengan statistik itu ada di penelitian kuantitatif. Kuantitatif penelitian itu ada dua, ada kuantitatif sama kualitatif gitu ya. Nanti akan kalian pelajari lagi lebih jauh di metodologi penelitian. Nah, tapi kalau penelitian kuantitatif, nah itu mainannya statistika. Statistika itu penelitian yang menguji teori. Teori apa? Teori yang sudah dipakai oleh penelitian terdahulu. Makanya banyak nih begini-gini. Wah, dia harus mendefinisikan teori orang-orang terdahulu. Bener nggak nih teorinya yang terdahulu? Jangan-jangan di era sekarang, di zaman now gitu, di zaman milenial, teori yang dulu udah nggak relevan lagi gitu kan. Dulu mungkin teorinya adalah di pemasaran misalnya 4P, price, place, produk gitu kan. Tapi ternyata sekarang biar kalian dapat insight-nya berarti di pemasaran kan ada price, place, produk gitu ya. Tapi sekarang di era milenial sekarang di mana ada era digital, place itu bukan lagi menjadi hal yang utama, ya nggak? Ada toko-toko yang terpencil gitu di pinggir jalan, tapi promosinya lewat sosial media gencar, dia malah laku gitu kan. Nah, itu menjadi kajian di penelitian kuantitatif, menjadi kajian bagi seorang manajer menghadapi situasi yang baru, era yang baru, gitu. Nah, nih kita lihat tadi, apa nih hipotesis yang bakalan diajukan? Apa nih hipotesis yang bakalan diajukan oleh si peneliti ini? Kita lihat satu-satu kompensasi, dia menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu, dia coba jelasin juga. Nah, dia mencoba melihat ini masalahnya apa ya yang bisa diambil. Nah, ini dia nih. Ternyata dia punya dugaan sementara bahwa ternyata mungkin ada pengaruh nih. Dugaan sementara kan sebelum melakukan penelitian, dia berhipotesa menduga bahwa ini ada pengaruh konflik pekerjaan keluarga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Nah, ini yang diambil oleh si peneliti untuk dijadikan penelitian. Dia mau angkat kasus ini. Kita ambil di sini H1-nya ini, ya kan? Dia menduga bahwa terdapat konflik pekerjaan yang berasal dari keluarga memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kepuasan kerja. Kita lihat lagi, ini dugaan yang pertama. Dugaannya bisa berapa? Bisa banyak. Bisa lebih dari satu. Kita lihat lagi.
Begitu seterusnya, sampai dengan kita ketemu ternyata di jurnal ini dia mengajukan 3 hipotesis, ya. Jadi kita cari tadi H1, H2, H3-nya. Dia mengajukan ternyata 3 hipotesis. Dia mencari, ini kayaknya ada masalah nih. Konflik pekerjaan keluarga punya pengaruh terhadap kepuasan kerja. Karena ternyata karyawannya Alayan tadi semuanya sudah menikah. Mungkin mungkin kalau misalnya dia punya masalah di keluarga bakalan kepengaruh terhadap produktivitasnya dia, terhadap kepuasan kerjanya dia. Kemudian yang kedua, stres kerja. Oh, jangan-jangan nih dari teori yang tadi udah kita baca, kita udah lihat tadi yang saya scroll tadi, jangan-jangan karyawan Alaya ini turun produktivitasnya atau kepuasan kerjanya turun karena dia stres. Atau yang ketiga, jangan-jangan dia dipengaruhi oleh kompensasi. Kompensasinya itu tidak relevan, tidak memadai untuk keluarganya, sehingga dia mulai mencari tempat kerja yang lain, sehingga dia mulai tidak produktif bekerja di Alayan. Itu 3 hal itu yang akan ditelaah oleh si peneliti. Dari hipotesis yang tadi diajukan, selanjutnya kita masuk ke kerangka masalah penelitian yang diajukan. Nah, ini bagian ini tidak ada di dalam jurnal. Tapi bukan berarti jurnal ini tidak bagus atau penelitiannya tidak bagus, bukan. Karena setiap jurnal itu mungkin penataannya berbeda, ya. Aturannya berbeda. Tapi sebetulnya H1, H2, dan H3 ini sudah disampaikan kan. Jadi ini sebenarnya hanya membantu saja bagi si pembaca untuk mengetahui pola pikirnya si peneliti. Makanya disebut kerangka pemikiran disebut juga, atau disebut juga dengan kerangka masalah. Nah, kita kan kemarin di video yang sebelumnya, ya, mudah-mudahan kalian masih ingat bahwa ada variabel. Nah, ini X1-nya adalah si pekerjaan keluarga, konflik di pekerjaan keluarga, berangkat dari sini H1. H2-nya apa? Stres kerja, berangkat dari sini H2. Yang ketiga adalah kompensasi, berangkat dari H3. Nah, kira-kira kerangka pemikirannya seperti ini. Mungkin nggak ada pengaruh konflik pekerjaan keluarga terhadap kepuasan kerjanya si Alayan. Mungkin nggak ada pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja. Mungkin nggak ada pengaruhnya kompensasi terhadap kepuasan kerja. Sehingga ini konflik menjadi X1. X itu variabel apa? Independen. Stres kerja variabel independen yang kedua. Kompensasi variabel independen yang ketiga. Nah, ini ada pengaruh terhadap apa ini berarti kepuasan kerja? Kepuasan kerja ini berarti adalah variabel apa? Coba Y, gitu dong. Nah, dari sini kita mulai coba menerapkan statistika terapan. X1, X2, X3 terhadap si Y. Nah, berarti kita mau pakai teknik analisa apa nih? Udah bisa kita tentuin belum? Belum. Kita lihat dulu yang kedua. Bagian selanjutnya, yakni mengenai kajian teori, ya kan? Nah, di jurnal tersebut, ini ternyata dari masing-masing variabel ini harus punya teori. Teori yang mendukung konflik pekerjaan keluarga, karena kita angkat sebagai variabel dong. Tadi saya bilang di cerita awal adalah kita ada di penelitian kuantitatif. Statistik itu adalah mengkonfirmasi teori yang udah ada. Berarti harus ada teorinya. Teorinya ini kalian cari di jurnal tersebut, ya. Jadi saya nggak balik lagi, nggak terlalu banyak balik ke jurnal tersebut. Ini udah saya baca dan ini ternyata teorinya. Jadi untuk mempersingkat waktu saya nggak balik lagi ke ngeliatin jurnalnya, tapi ini semuanya saya dapatkan dari tulisan yang ada di dalam jurnal. Kalian harus telaah. Ini variabel X1-nya teorinya apa nih? Oh, teori work family. Dibilang di situ adalah teori batas, mendeskripsikan bagaimana ketika konflik tetap ada untuk menyediakan suatu kerangka individu dan organisasi bernegosiasi untuk mencapai keseimbangan kerja keluarga. Maksudnya apa? Orang kalau sudah bekerja, suami gitu, kadang pendapatannya itu tidak sesuai dengan kebutuhan keluarga. Dan itu menjadi masalah. Dan itu membuat suami itu berpikiran untuk bekerja yang lain. Sehingga dia tidak produktif di dalam tempat kerjanya.
Nah, ternyata ada teorinya nih, ini. Yang kedua, stres kerja dikembangkan oleh Stephen Hopeful gitu kan, mempertahankan untuk memperoleh dan menjaga waktu, bahwa seorang akan berusaha untuk memperoleh dan menjaga atau mempertahankan sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya yang dimilikinya dalam hal ini adalah waktu. Merupakan hal yang penting. Karyawan yang waktunya terbatas, kemudian tapi pekerjaannya banyak, akan membuat karyawan kehilangan sumber daya tersebut dan mengakibatkan keadaan negatif seperti mengalami stres. Nah, ini teorinya. Conservation of Resources teori gitu kan. Nah, ini menceritakan teori yang mendukung stres kerja, variabel X2. Nah, dari teori ini kemudian dikaitkan dengan teori kepuasan kerja, teori keadilan, bahwa seseorang itu akan puas itu apabila apa yang dia dapatkan sama dengan pegawai lainnya. Nah, ini teori yang mendukung si kerangka masalah ini, variabel yang diajukan, hipotesis yang diajukan.